adik-adik. Halo. Wah, Kak Olin punya apa itu? Bagus gak Pak Pipin? Bagus, apa itu bisa gerak-gerak? Ini seperti tangan kita yang sedang berdoa kepada Tuhan. Oh, tapi juga bisa tepuk tangan ya? Ceklek, ceklek, Iya. ceklek. Wah, mantap, mantap. Kak Pipin mau dong bikin kayak Ayo gitu. Kak Pipin juga buat, jadi kita punya 2. Gimana caranya Kak Olin? Nah, ayo kita buat sama-sama ya. Oh, Pertama kita buat dari kertas karton atau kertas biasa. hmm. Lalu kita bentuk tangan kita sendiri. Oke, tangan digambar gitu ya? Ya, terus setelah itu digunting adik-adik. Oke, oke. Oh, oke, oke. Kak Pipin sudah selesai? Ini ya? Ya, jadi tangan-tangannya dikasih jarak sedikit ya adik-adik supaya untuk bisa dilipat. Jadi seperti ini. Oke, jadi setelah digunting diapain Kak Olin? Setelah digunting terus dilipat menjadi 2. Dilipat ya. Oke, oke, sebentar, sebentar. Kak Pipin lagi progres ini. Dilipat jadi 2, kayak gini ya? Iya. Oke. Terus kita siapkan sedotan 2. Sedotan 2. Oke, Kak Pipin sudah punya 2. Nah, yang pertama ditempelkan langsung menggunakan double tape atau isolasi ke tangannya. Oke, tapi jangan lupa dipotong ya adik-adik ujungnya. Jadi kelihatan ya. Dipotong menjadi 2 bagian. Dipotong sedikit gini. Oke, kemudian ditempel ya. Iya Kak Pipin. Oke, tolong Kak Olin double tape-nya. Wah, Kak Pipin semangat sekali nih. Abis ini punya tepuk tangan kayak punya Kak Olin. Nah, mungkin nanti waktu kita sekolah minggu kita bisa bawa ini Kak Olin. Iya Kak Pipin, kita harus bawa ini. Oke, nah sudah selesai. Loh, tapi belum bisa gerak ini. Gimana ini? Oh, tambahin 1 sedotan lagi yang lebih Sedotan. untuk dimasukkan ke dalam sedotannya. Nah, sedotannya ini jangan lupa ya adik-adik, dipotongnya lebih panjang. Dipotongnya lebih panjang dari yang tadi. Jadi dipotong menjadi jadi 2 bagian tapi lebih panjang. Kayak gini, dipotong jadi 2, kemudian Dimasukkan ke dalam sedotan yang tadi. oh, berarti ini sedotannya yang di luar ini harus lebih besar ya Kak Olin. Iya adik-adik, harus lebih besar, harus lebih lebih gendut daripada yang sebelumnya. Oke. Nah, ini sudah cukup adik-adik. Kemudian diapain? Kemudian Double tape lagi ya? double tape lagi ya. Oke, oke. Wah, sudah hampir jadi. Cepat sekali ternyata. Adik-adik juga bikin ya di rumah. Ternyata nggak susah kok. Nah, sebentar. Nah, kemudian jangan lupa dilipat ini. Dilipat kayak gini. Ya, jadi kan ada 2 double tape. Yang satu dilipat ke bawah. Nah, Ya, seperti ini. lipatnya yang kuat. Seperti ini. Benar. Nah, kemudian bagaimana cara menggerakkannya? Cara menggerakkannya Yang ujung bawah dipegang, dipegang, oke. terus yang atas juga dipegang. Oke, dipegang. Terus yang bawah disundulkan ke atas ya adik. Sebentar, Kak Pipin coba punya Kak Pipin. Ya, ye, jadi. Wow, jadi. Keren Luar ya, adik-adik? biasa. Oke, jangan lupa dibawa ya Kak Olin. Ya, oke, siap. Oke, bye-bye Bye-bye. adik-adik. See you. 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Sekali lagi ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Kak Pipin mana ya adik-adik? Halo, Kak Pipin. Yuk kita panggil bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kak Pipin. Halo Kak Olin. Halo Halo. teman-teman semua. Wah, Kak Olin punya apa itu? Kalian punya tangan yang berdoa. Tangan yang berdoa, tapi juga bisa tepuk tangan ya? Iya, bisa. Itu yang kita buat tadi ya Kak? Iya, Kak Pipin. Nah, nanti adik-adik yang sudah buat ini bisa langsung dipakai ya dalam memuji Tuhan. Iya. Nah, Kak Olin, kita itu sekolah minggunya sudah online atau offline ya? Online Kak Pipin, kita masih online.
Sedih nggak ya Kak Olin? Ya sedih sih nggak bisa ketemu teman-teman. Iya sedih ya. Tetapi kita harus percaya bahwa meskipun online pun harus tetap semangat. Coba kita katakan semangat 3 kali ya. 1, 2, 3. Semangat! 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 Nah, semangat ya Kak Olin. Mari kita nyanyikan satu lagu yuk. Meskipun kita online, tetapi kita ini tetap anak-anak sekolah minggu, anak-anak kesayangan Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Yang semangat ya, jangan lupa tepuk tangannya, tok. Teman-temanku dengan kasih Yesus. Yuk semuanya puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sukacita, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sukacita, Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita
sudah capek. Nah, kakak dua-duanya nih. Kak Pipin semangat tapi juga capek. Kak Olin bagaimana? Iya, sama Kak Pipin. Iya, enggak apa-apa ya. Tetap semangat meskipun secara online. Oh iya, omong-omong ingat, Kak Pipin tiba-tiba ingat. Ketika Tuhan Yesus itu masih muda, ya kan Tuhan Yesus itu enggak lahir langsung besar gitu kan ya. Pasti lahirnya bayi, terus belajar berjalan, kemudian belajar merangkak dan sebagainya gitu. Nah, Tuhan Yesus itu waktu masih kecil juga pernah ke bait Allah loh. Juga pernah ke gereja waktu itu. Coba dilihat gambarnya Kak. Kak. Jang. Nah, ini adalah Yesus yang masih kecil. Kelihatan ya? Yesus yang masih kecil. Itu sama siapa Kak Olin? Sama orang tuanya Kak Pipin. Iya, sama Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Ibu Maria. Tuhan Yesus ini bukan cuma anak yang diem gitu. Tetapi coba kita lihat gambar selanjutnya. Wah, Yesus itu punya banyak kenalan. Lihat, temennya banyak itu. Temennya gitu. Dan Yesus itu bukan anak yang cuma diem. Terus kalau bahasanya sekarang itu ya Kak Olin, ansos. Ya. Yesus itu enggak ansos. Yesus itu punya banyak teman, suka bermain. Selain suka bermain, Yesus juga suka membantu orang tuanya. Ya, membantu orang tuanya ngapain sih kira-kira? Coba dilihat gambarnya. Nah, ternyata bapaknya Tuhan Yesus itu adalah tukang kayu. Bapak Yusuf itu tukang kayu. Sehingga Yesus membantu. Ya, adik-adik juga membantu nggak orang tuanya? Cuci piring gitu. Sapu-sapu. Nah, sapu-sapu. Apalagi Kak Olin? Ngepel-ngepel. Ngepel-ngepel. Kalau memang rasanya itu kadang capek ya. Aduh, males. Pengennya apa? Main game. Pengennya nonton YouTube gitu. Tetapi kita harus tetap membantu orang tua. Nah, Tuhan Yesus juga semakin besar adik-adik. Sama seperti kalian, semua pasti juga akan bertumbuh menjadi anak yang baik dan besar. Nah, sekarang kita juga mau nyanyi kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat. Semuanya semangat ya adik-adik di rumah. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada bandingannya. Ya, berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Pak Pipin, Kak Olin mau cerita. Nah, pada setiap tahun itu, orang tua Yesus dan beserta semuanya setiap tahun pergi ke bait Allah Kak Pipin. Bait Allah? Mm-mm. Apakah bait Allah itu ya? Bait Allah itu seperti gereja di saat ini yang berada di Yerusalem pada zaman itu. Nah, mereka ngapain sih Kak Pipin tahu nggak? Kalau ke gereja berarti ya berdoa. Benar ya? Ya, benar. Terus mungkin kayak kita ini sekarang mendengarkan firman. Ya, betul adik-adik. Nah, di sana itu mereka setiap tahunnya merayakan Hari Raya Paskah seperti kita kan, beberapa waktu lalu.
Nah, ketika perjalanan ke sana, Yesus dan orang tuanya akhirnya tiba di tempat di Yerusalem, Bait Allah di Yerusalem. Tapi Kak Pipin, setelah mereka sudah merayakan hari-hari raya perayaan itu, mereka pastinya mau pulang kembali ke kotanya ya Kak Pipin. Iya, masa tetap tidur di Bait Allah ya? Enggak adik-adik. Nah, mereka semuanya mau pulang kembali ke kotanya tadi. Nah, tiba-tiba di perjalanan adik-adik, nah ini orang tua Yesus mencari Yesus. Yesus, Yesus, di manakah engkau? Terus tanya teman-temannya, Yesus di mana? Yesus di mana? Nggak tahu. Loh, aku nggak tahu ya. Coba tanya yang lain lagi. Ibu tanya, tahu Tuhan Yesus di mana enggak? Enggak tahu di mana. Loh, aku nggak tahu. Terus suaminya Bapak Yusuf juga ditanyai, Bapak Yusuf, tahu nggak Yesus di mana? Kayaknya Bapak Yusuf nggak tahu, itu mulutnya bingung itu mulutnya. Iya Kak Pipin, semua orang bingung, di mana Yesus? Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Bait Allah yang di Yerusalem itu. Oh, akhirnya mereka cari-cari selama 3 hari. Bayangkan ya, Yerusalem itu satu kota yang besar. Dicari Yesus, Yesus, Yesus gitu ya Kak Olin? Iya, tapi tidak diketemukan. Kira-kira dicari di mana aja Kak Olin? Ya di rombongan orang-orang banyak itu. Di rombongan nggak ada. Mungkin dicari di pasar. Atau Iya. mungkin di toko mainan. Wah, nggak ada semuanya. Iya. Terus Yesus ini kemana kira-kira? Ya kemana ya adik-adik ya? Tapi kalau zaman sekarang kita ini, Tuhan Yesus pasti selalu ada di hati kita adik-adik. Karena Tuhan Yesuslah sahabat kita. Ya, kita menyanyikan Yesus kaulah sahabatku. Adik-adik di rumah tetap semangat ya. Semuanya katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mau katakan dari awal lagi adik-adik. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu
sahabat kita. Dimanapun kita berada, tetap ada Yesus. Tapi waktu itu kan Tuhan Yesus masih berada di bumi, masih belum bisa berada di mana-mana. Jadi kita masih punya pertanyaan. Di manakah Yesus ini? Iya, adik-adik. Di mana ya Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang bisa tebak? Kakak nggak tahu sudah. Kita coba next saja. Kita lihat gambar berikutnya. Wah, rame sekali itu. Di mana ya itu kira-kira? Di bait Allah mungkin, Kak. Di bait Allah. Mm-mm. Oh iya ya Kak. Kelihatannya kan ada orang tua itu kan yang bawa gulungan itu. Itu kayaknya orang pinter itu. Iya, Kak Pipin. Iya, ternyata setelah 3 hari mencari-cari di sini, di situ, dicari terus. Ternyata ketemunya bukan di toko mainan, bukan di toko kayu, bukan di tempat-tempat yang seperti itu. Tetapi Yesus berada di bait Allah. Iya, benar adik-adik. Yesus ada di bait Allah. Allah. Atau Iya. bait Allah itu anggapannya gereja ya saat ini Kak. Iya, Kak Pipin. Kira-kira Yesus itu ngapain? Dari jauh orang tuanya lihat, hah, Yesus di tengah-tengah semua orang itu, orang yang punya, orang yang sudah tua-tua, orangnya kelihatannya pinter-pinter lagi. Wah, di mana ya itu? Ngapain? Ternyata orang tuanya itu ngoping. Semua orang itu bilang gini, wih, kamu ini pintar sekali ya. Kamu ini anaknya siapa? Oh, keren ya Yesus ya, Nah, adik. iya, Yesus itu sangat berhikmat sampai semua orang itu kayak lihat dia itu kayak wow, anak ini pintar sekali. Anak ini sangat-sangat berhikmat sekali. Wow, gitu. Nah, akhirnya orang tuanya cepat-cepat, Yesus. Nah itu, Yesus, kamu ini kok di sini? Kamu tahu, kita berdua ini sudah mencari berapa hari Kak Olin? Sehari? Bukan, lebih lama. 2 hari? Lebih lama dikit lagi. 3 hari? 3 hari. Wah, 3 hari itu berarti bangun, tidur, bangun. Bayangin, 3 hari itu nyariin Yesus di mana? Ternyata ketemunya di sini. Nah, orang tuanya akhirnya bingung. Kamu kok di sini? Kenapa kamu nggak ikut kita? Kan kita pulang. Ternyata Yesus bilang begini. Loh, ngapain Bapak Ibu, Papa Mama itu cari aku? Aku itu sudah seharusnya tinggal di rumah Bapakku. Nah, ini kata-katanya penuh misteri kelihatannya. Iya, Kak Pipin. Kak Olin tahu nggak artinya apa itu? Apa ya Kak Pipin? Artinya bahwa Yesus itu cinta rumah Tuhan. Oh, Sama seperti adik-adik ya. Pasti kita semua kepengen, ayo Kak, offline gitu ya. Nah, tetapi ternyata memang keadaan nggak bisa ya saat ini. Jangan lupa bahwa di dalam setiap hati kita ada rumah Tuhan. amin. Ya, di dalam setiap hati kita mungkin kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa buka terus, mana rumah Tuhannya? Nggak ada di sini. Nah, tetapi percayalah Tuhan seperti yang dikatakan tadi, Yesus adalah sahabat kita dan Yesus berada dimanapun kita berada. Mari kita nyanyikan yuk lagu Di Hati Ini. Tuhan yang
kita, dimanapun Kak Pipin, Kak Olin berada, senantiasa Tuhan selalu berada di situ. Ya, amin. Amin. Jadi tetap semangat ibadah online. Tetap semangat karena percayalah, waktu kita ibadah online, Tuhan ada di dekat kita. Amin. Oke Kak Olin, ayo kita tutup dalam berdoa. Mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami dapat beribadah Tuhan meskipun secara online, tapi kami mau percaya bahwa Engkau selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai dan lindungilah setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. See you next week teman-teman. Bye-bye.